Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak baik-baik saja. Sekarang kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Untuk lebih jelasnya, kalian tonton dan kalian simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di sini ada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah dicetak dan ada juga yang online. Nanti anak-anak bisa mencobanya. Dari bacaan suku Baduy tadi, Bu Nova contohkan ada 3 kata sulit beserta artinya ya. Apabila anak-anak menemukan kata sulit yang lain, bisa ditambahkan sendiri. Berikutnya adalah menuliskan pokok pikiran. Kita ingat lagi bahwa pokok pikiran, ide pokok, dan gagasan pokok adalah sama. Semuanya merupakan inti dari sebuah paragraf. Nah, inti dari sebuah paragraf atau pokok pikiran ini bisa kita temukan di awal sebuah paragraf, akhir sebuah paragraf, atau awal dan akhir sebuah paragraf. Pada teks bacaan suku Baduy tadi, pokok pikiran di paragraf pertama ada di awal, kemudian untuk paragraf kedua berada di awal, paragraf ketiga berada di awal, dan paragraf keempat juga berada di awal paragraf. Anak-anak, perbedaan dari suku Baduy dalam dan suku Baduy luar salah satunya adalah tentang penggunaan alat elektronik. Nah, suku Baduy dalam tidak menggunakan, sedangkan suku Baduy luar menggunakan alat elektronik seperti kita. Dalam kehidupan sehari-hari pun tentunya kita telah terbiasa, bahkan mungkin sangat tergantung pada alat-alat elektronik. Contohnya lampu. Menurut kalian, mengapa lampu bisa menyala? Karena ada listrik, Bu. Nah, iya, jawabannya memang karena ada listrik. Jadi anak-anak, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik ini mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, saat arus listrik ini mengalir melewati lampu, lampunya akan menyala. Sebaliknya, jika saklarnya kita matikan, maka akan memutus aliran listrik tersebut sehingga lampu pun akan mati. Anak-anak, pernahkah kalian mencoba menggosok-gosokkan penggaris pada rambut yang kering, kemudian kalian dekatkan pada potongan-potongan kecil kertas? Kira-kira apa ya yang terjadi? Nah, ternyata potongan-potongan kertas itu dapat menempel pada penggaris. Jika kalian belum pernah mencoba, kalian bisa mencobanya. Jadi anak-anak, setiap benda itu adalah netral, mempunyai 2 muatan, yaitu muatan positif atau disebut proton dan muatan negatif atau elektron dengan jumlah yang sama. Saat penggaris plastik ini digosok-gosokkan pada rambut yang kering, elektron dari rambut ini berpindah ke penggaris. Akibatnya apa? Akibatnya penggaris plastik ini kelebihan elektron sehingga menjadi bermuatan negatif. Nah, ketika penggaris plastik ini bermuatan negatif, kemudian didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas akan menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik tersebut. Nah, tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Untuk menambah pengetahuan kita tentang gaya listrik, ayo sekarang kita baca bacaan yang ada di halaman 54 tentang listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis, terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya,
Anak-anak, ini masih berkaitan dengan listrik. Coba kalian buka buku kalian di halaman 60. Di sana ada beberapa gambar yang menampilkan beberapa peralatan elektronik. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam, bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Nah, ini untuk lampu. Jadi lampu itu bisa mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian yang kedua, energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Nah, pada kipas angin ada perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian, saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, jadi dari setrika ada perubahan energi, yaitu energi listrik berubah menjadi energi panas. Kemudian yang terakhir, pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Nah, di sini ada perubahan energi juga pada budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah tarian daerah. Apa tarian khas dari suku bangsa kita? Nah ya, mungkin kalau dari Jawa Timur tarian kita adalah tari remo. Kalau di Kediri khususnya tari jaranan. Tentunya anak-anak sudah tahu semua. Anak-anak, saat penari memeragakan sebuah tarian, penari kadang melakukan gerakan ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner atau garis yang tidak terlihat yang dilalui oleh penari selama menyajikan sebuah tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi pada para penari dalam memperagakan tarian. Para penari ini dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut dengan pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari berkelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya adalah lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, untuk tari legong ini contoh dari pola lantai diagonal, sedangkan tari saman pola lantainya adalah garis lurus. Itu latihannya, anak-anak kerjakan halaman 56, subtema 2 di buku 4G, ayo jawab, kerjakan di buku latihan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.